Selamat ketemu kembali dan salam sejahtera buat Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Puji syukur pada kesempatan ini saya ingin memaparkan satu kisah sekelumit penyaliban Tuhan Yesus. Adapun nats firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga dua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, minggu lalu kita memperingati hari-hari kesengsaraan Tuhan Yesus. Bahkan tepatnya Jumat yang baru lalu kita memperingati hari Jumat Agung, yakni hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam kesempatan ini saya ingin memaparkan sebagaimana firman Tuhan katakan, di sebuah tempat yang disebut Bukit Tengkorak, di sanalah Tuhan Yesus disalibkan. Dan bersamaan dengan Yesus disalib, ada di kanan kiri dua orang penjahat yang sama disalib. Memang mereka mengalami ketiga-tiganya, yaitu tersalib. Memang mereka mengalami ketiga-tiganya, yaitu perasaan sakit dan susah dan menderita. Namun rupa-rupanya penderitaan yang dialami Tuhan Yesus tidak sebanding dengan penjahat-penjahat yang disalibkan. Penderitaan Tuhan Yesus amat sangat getir, amat sangat memedihkan, amat sangat menyakitkan. Bukan saja sekujur tubuhnya sudah begitu terkoyak, kepalanya bermahkota duri, telapak tangan, kaki, kesemuanya dipalku tembus ke kayu salib. Tak bisa kita bayangkan kondisi keadaan Tuhan Yesus pada waktu disalib. Darah tercurah sekujur tubuhnya, babak belur, luka, bekas derak, bekas pecut, bekas pukulan, bekas hinaan yang tak terkirakan. Tetapi di atas kayu salib, penderitaan yang getir yang Tuhan Yesus sedang alami ini, apa yang Tuhan Yesus perbuat, apa yang sedang dua penjahat itu kerjakan. Tuhan Yesus di dalam getirnya penderitaan yang tak terkirakan, hatinya, pikirannya tidak pernah tertuju untuk mencari kepentingan sendiri, untuk terpancing membenci kepada orang yang menyakitinya, atau terpancing mau membalas dendam kepada orang yang menghujat, mengata-ngatai dengan congkak dan sombongnya. Tidak, Tuhan Yesus tahu persis apa yang dikerjakan para pasukan, orang-orang banyak yang membenci kepada dirinya. Di dalam kondisi seperti itu, Tuhan Yesus hanya berdoa kepada Bapa, seraya mengatakan, Bapa, ampunilah akan mereka, karena apa yang mereka perbuat mereka tidak ketahui. Di dalam begitu getir dan susahnya, sungguh amat mulia Tuhan Yesus. Tidak mencari kepentingan sendiri, tidak memperhatikan akan segala penderitaan sendiri, tetapi masih mau mengampuni akan orang-orang yang jelas dan justru sang penjahat-penjahat yang menyengsarakan dan menderitakan dirinya. Luar biasa, mulia, agung segala jalan yang ditempuh Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus sedang mengalami sengsara penderitaan, hati pikiran
telinganya tetap terfokus untuk apa-apa yang sedang jadi pergumulan, menjadi perkembangan, yaitu perjuangan antara hidup dan mati. Tuhan Yesus bergumul dengan berat. Pada waktu Tuhan Yesus mengalami kepahitan seperti itu, terdengar begitu jelas akan suara yang datangnya dari penjahat yang ada di sebelahnya, yang mengatakan, "Hei, engkau," katanya, "Kristus, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami." Penjahat itu sebagai seorang yang sungguh-sungguh amat tidak tahu diri, dirinya tinggal beberapa saat sebagai seorang terhukum tersalib yang akan mati. Namun dia memakai waktu yang sempit itu bukan untuk melakukan sesuatu reaksi pertobatan, melainkan masih berani menghujat, melecehkan, menghina Tuhan Yesus. Seraya kata-katanya, "Hei," katanya, "kau Kristus, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami." Tuhan Yesus amat sangat sedih mendengar seorang yang tinggal beberapa saat, tetapi bukan waktu yang beberapa saat itu digunakan untuk insaf, bertobat, minta pengampunannya, malah menghujat. Ya, berbeda dengan penjahat yang satunya lagi. Manakala ia mendengar akan temannya penjahat yang mengata-ngatai itu, penjahat yang satu ini lain, dia terusik. Seraya dia langsung merespon kepada temannya, "Hei sobat, hei teman, tidakkah engkau takut kepada Allah? Engkau dan aku menerima hukuman yang sama, hukuman yang setimpal, disalib sesuai dengan perbuatan jahat kita. Tetapi yang di tengah ini tidak seperti kita." Lalu penjahat itu berbicara kepada Tuhan Yesus, "Allah, ingatlah akan daku jika engkau ada di kerajaan Allah." Tuhan Yesus mendengar akan seorang penjahat yang jelas-jelas dia waktu itu gunakan waktu yang sempit, waktu sesaat untuk insaf bertobat. Dia mengakui bahwa dia disalibkan tidak lain tidak bukan adalah upah yang setimpal dengan perbuatan jahatnya, dosa yang diperbuatnya. Tetapi dia menyadari yang di tengah ini Allah tidak berbuat seperti penjahat ini, melainkan dia tidak berbuat salah. Meminta dengan rendah hati, "Kristus, ingat akan daku ketika kau ada di kerajaan Allah." Yesus konsekuen. Sekali berdoa pada Bapa, "Ampunilah mereka karena apa yang mereka perbuat mereka tidak ketahui." Demikianlah penjahat yang insaf, yang bertobat, yang mengimani bahwa Yesus akan ke kerajaan Allah, memohon Kristus ingat akan dirinya. Yesus waktu itu merespon bahwa sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-samaku di Firdaus. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Bapak Ibu bersama saya saat ini sama-sama masih memiliki waktu. Tetapi sebenarnya waktu yang kita miliki ini adalah waktu yang singkat, waktu yang tidak banyak lagi. Apa yang kita gunakan di dalam waktu yang singkat, waktu yang tidak banyak ini? Apakah kita bisa berlaku seperti Tuhan Yesus, tidak mencari kepentingan sendiri di dalam segala beban-beban berat yang kita hadapi,
tekanan demi tekanan yang kita temui, adakah kita tetap bertahan seraya mau tetap minta pimpinan kehendak Tuhan di surga yang boleh dinyatakan, atau kita mencari kepentingan sendiri, atau kita mau seperti penjahat di dalam waktu yang sangat sempit, waktu yang tinggal beberapa saat, kita masih mau menghujat Tuhan, masih mau mengata-ngatai Tuhan, masih menghina, menolak akan Tuhan, dan tidak digunakan waktu itu untuk insaf dan bertobat. Atau kita mau seperti penjahat yang terakhir, yang kedua, yang sungguh-sungguh dia tahu waktu tidak banyak lagi, kesempatan tidak ada lagi. Ini adalah peluang, ini adalah kesempatan emas. Maka dia buru-buru insaf, mengaku segala dosa dan perbuatannya sebagai orang berdosa yang setimpal dihukum di kayu salib, dan memohon kepada Kristus Yesus yang disalib di tengah, yang akan datang ke kerajaan Allah, seraya memohon, Tuhan Yesus, ingat akan daku ke manakala engkau ada di kerajaan Allah, sehingga Tuhan Yesus memberikan pengampunannya dan diselamatkan. Jadilah kita sebagai manusia-manusia bijak di tengah zaman yang tidak menentu ini. Biarlah kita tidak memikirkan banyak hal, banyak perkara yang lain, melainkan kita datang tersungkur di hadapan Tuhan, mengaku segala salah dan dosa kita, meminta pengampunannya, dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat, sehingga kita beroleh anugerah keselamatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.